Kenalkan, nama saya Cut Mila, saya profesinya sebagai penyanyi Ustadz. Sebelum saya bertanya, izinkan saya untuk curhat sedikit nih tentang permasalahan hidup saya kemarin. Ustadz, sebelumnya saya pernah melakukan pernikahan dalam siri, nikah siri ya. Tapi alasan saya kenapa saya menikah siri, karena waktu itu saya belum siap Ustadz. Sebelumnya saya sudah pernah menikah secara negara dan sudah bercerai juga secara negara. Nah, karena saya tuh pengennya... Berarti ini yang kedua, pernikahan yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, suami saya ini Ustadz, dia itu melakukan KDRT. Nah, KDRT karena dia ketahuan selingkuh. Dan sakitnya, selingkuh itu dia lakukan ketika saya sedang umroh Ustadz. Waktu itu ketahuannya lewat chat WhatsApp perempuan itu. Nah, dia ngakunya itu teman adiknya yang ada di Jogja. Ketika saya usut-usut, saya dapat nomor perempuan itu, saya tanya gitu kan, saya cecar, saya ributin lah perempuan itu dengan ya istilahnya sebagai istri saya teror-teror, dia ketakutan, dia mengaku semuanya dia akuin gitu kan, dengan maaf ya, tanda kutip ada hubungan zina. Akhirnya saya ribut dengan suami, ribut besar, dia dengan istilahnya manipulatif lah, toksit lah. Dia menutupi kesalahannya dengan cara saya gitu sampai memar. Terus handphone saya waktu ribut itu dia pecahi karena di situ banyak bukti-bukti perselingkuhannya. Karena saya udah simpan di handphone saya. Nah, akhirnya dia meminta maaf kepada saya. Saya berpikir ya udah deh, mungkin karena saya bucin kali ya Ustadz ya, gitu. Saya terima aja minta maafnya dia pada saat itu. Nah, mungkin dia akan berubah lah gitu. Tapi yang kedua kalinya dia buat lagi Ustadz gitu loh. Nah, ini melalui aplikasi dating, aplikasi sosial media. Sebelumnya aplikasi dating. Nah, sekarang sosial media. Dia suka live. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau digunakan dengan yang bijak gitu di sosial media. Tapi dia gunakan live lihat wanita yang ya maaf ya adalah di sosial media itu kayak cewek-cewek yang seksi gitu. Terus dia live buka room komal-komal gitu dengan perempuan-perempuan lain. Terus dia kasih sawer-sawer gitu kan. Dia give gitu. Padahal posisinya begini Ustadz, secara finansial saya juga membantu gitu Ustadz. Saya udah bantu secara finansial, saya kasih uang gitu karena alasan ada pekerjaan yang harus diurus gitu. Terus sampai dia suruh saya pinjem duit, menjaminkan nama saya gitu kan sebagai penjamin di hutang ini gitu. Dan akhirnya sampai mobil saya juga dia bawa BPKB-nya juga saya berikan gitu kan. Karena sangkin nggak taunya nih, karena sangkin bucinnya nggak tahu saya nih. Karena ribut, akhirnya juga dia jarang temui saya, dia pulang ke daerah dia gitu. Tapi dia tetap dengan live-nya di sana. Tapi saya tetap pantau dia terus dengan sosial media saya. Karena sosial media saya dia blokir, saya pakai account fake nih. Saya pantau terus dengan account fake gitu, buka-buka komal, sakit rasanya gitu ngelihat dia tuh sama ceweknya, iya kakak gini, ini gedek geram gitu. Ini orang lu utang lu bayar, gue gituin gitu loh. Lu sawer saking keselnya ya. Iya, saya komen tuh di situ, hoi bayar utangmu gitu, saking keselnya gitu. Dan itu masih suami? Iya masih suami. Akhirnya saya namanya insting seorang istri pasti berpikir nih jangan-jangan dia punya perempuan lain. Karena kan sebelumnya kalau kita ribut-ribut dia pasti kayak mempertahankan. Dia datang, dia nyembah-nyembah. Luluh lah ya kan si Cut Milah ini disembah gitu kan makanya mau lagi. Nah, akhirnya ini ada nih satu nih sosok wanita nih yang saya curigai Ustadz. Nah waktu itu saya kayak menuduh mereka ada hubungan gitu. Tapi tetap enggak gitu. Sampai saya tuh masih ada bukti-buktinya di handphone saya tuh. Saya dikatain kamu jangan asal ngomong ya gitu kan. Terus si perempuan itu saya DM teh
gitu kan. Kamu kalau memang sebagai istrinya, kenapa kamu tidak menemaninya begini-gini? Aduh, teh bener-bener maksudnya Panas ya, panas kesel ya. hati gitu. Iya. Nah akhirnya ini tetap nggak ngaku, tetap nggak ngaku. Saya bilang nih sama perempuan itu, saya lewat DM ya, DM saya bilang, ya udah saya bilang, tolong buati surat talak tertulis. Saya butuh juga Ustadz, karena bukannya apa, karena kan suatu saat mana tahu saya dapat jodoh yang baik. Nggak taunya dia datang cek masih ngaku istri, ribut jadinya. Iya betul, betul. Dan satu lagi saya minta surat perjanjian hutang piutang, menyatakanlah bahwasanya dia tuh punya hutang kepada saya gitu. Saya itu ya kayak susah banget gitu loh memaafkan gitu. Gitu loh, apa dendam, apa gedek, apa gimana nggak ngerti. Dendam begitu. Tapi tunggu, ini berarti statusnya sekarang Ibu Mila sama ini sudah mantan suami atau sudah pisah kan, udah pisah kan dengan saya si minta, surat udah talak itu. Makanya tadi saya bilang sama Ustadz, surat cerainya dia tulis, Iya. tapi surat utangnya nggak dia tulis gitu. Makanya kesal. Jadi gimana? Hukumnya dia, dosanya dia gitu. Iya. Kita udah pisah, saya masih membayar hutang-hutang dia gitu. Baik. Terus yang ketiga, gimana hukumnya? Gitu ya. Ini penting, Ada tiga penting ternyata. banget nih buat Iya. laki-laki gitu. Yang Masih suka. status ya suami gitu suka nonton live wanita, apalagi yang seksi-seksi. Ini penting Soalnya banget nih. susah banget mencari laki-laki yang menundukkan pandangannya Ustadz. Bunda, satu kesalahan Bunda, kenapa mau dinikah siri? Harusnya dari awal teh sebelum kita melangkah lebih lanjut, kenali dulu dengan baik. Betul apa betul? Iya, makanya mohon maaf, ini pesan untuk semua perempuan. Jangan tertipu dengan kata-kata manis laki-laki. Mohon maaf ya, perempuan, jaga hatimu baik-baik. Jangan karena bucin. Bunda teh kan jadi perempuan teh berharga, iya apa iya? Bunda sayang, perempuan di luar sana, Anda itu laksana berlian mutiara. Berlian mutiara itu hanya layak dan pantas dipegang oleh tangan yang pantas memegang mutiara. Betul apa betul? Bunda teh ketika mau dinikahi teh kan ada prosesnya. Betul? Nikah siri artinya nikah sembunyi-sembunyi. Kenapa harus sembunyi-sembunyi sieun? Takut. Berarti kan dalam tanda kutip, mohon maaf kalau bahasanya ya biar halal dulu. Ya kan bukan hanya tentang itu pernikahan teh, betul nggak? Pernikahan tuh bahtera, kapal berlayar yang panjang. Tujuannya surga, menyempurnakan setengah agama. Maka jangan dibuat main-main. Kalau kita memahaminya main-main, ujungnya apa? Orang dikit-dikit nikah siri, jadi perempuan yang punya harga diri. Betul nggak? Engkau mau menikahiku, halalkan aku dengan cara Tuhanku dan negaraku. Gitu dong. Satu, poin pertama tentang nikah siri, hati-hati. Yang kedua, kelakuan suami yang suka lihat video-video, gambar-gambar yang kurang bagus, yang tidak bagus, yang seksi, padahal dia sudah punya istri. Dua poinnya, satu izin. Sebelum sibuk menyalahkan suami kita, introspeksi dulu diri kita. Mungkin kita teh belum menyenangkan pandangan mata suami. Ujungnya suami sering ngeliat pandangan yang lain. Berarti rumus, Bunda di rumah kudu cantik. Ingat, siapa istri yang baik? Salah satunya istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Maka Bunda kudu pinter nyenengin mata suami. Ingat, laki-laki itu lemahnya di mata, perempuan lemahnya di telinga. Tapi yang kedua, pesan bagi suami. Jangan suka melihat sesuatu yang diharamkan untukmu. Karena sesungguhnya apa yang kamu lihat di orang lain ada pada istrimu. Satu kali ada seorang pemuda
Pemuda ini sudah menikah, curhat sama Nabi. Ya Rasul, aku lihat ada perempuan cantik dan aku terpesona melihatnya. Apa kata Nabi? Apakah engkau sudah punya istri? Sudah ya Rasul. Kata Rasul, pulanglah ke rumahmu. Niscaya apa yang kamu lihat di perempuan itu juga ada pada diri siapa? Istrimu. Maka ini rumus izin ya. Kalau kita sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Yang ketiga, hutang bayar. Siapapun ya. Siapapun. Walaupun apalagi udah nggak suami istri. Apalagi sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah kamu yang segera membayar hutang yang kamu miliki. Jadi kalau bunda, pemirsa Trans TV ingin mendapatkan golongan yang meraih rahmat pertolongan dari Allah, salah satunya adalah orang yang menyegerakan pembayaran hutang. Apalagi ini mohon maaf, bukan lagi tentang hutang, zolim juga. Ya bun ya, zolim gak suami teh? Zolim, kasar juga, khianat juga, punya hutang juga. Kalau bunda tanya, dosa enggak? Dosa! Bukan dosa lagi, ini suami keterlaluan. Zolim, dan bunda punya hak menagih. Maka hati-hati ya, di rumah tangga urusan hutang piutang kudu jelas. Bunda harus tahu suami punya hutang atau tidak. Karena khawatirnya nanti ketika suami izin mohon maaf meninggal atau mungkin berpisah dengan kita dan ada sangkut pautnya namanya dengan kita, maka nama kita akan terus terbawa. Izin ya, sekarang memang banyak laki-laki yang dalam tanda kutip tidak tahu malu, tapi juga mohon maaf. Perempuan juga harus jaga diri kita dengan baik. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Maka ketika kita menjaga malu kita, termasuk menjaga iman kita. Dan ingat, duhai perempuan, jangan karena like yang kamu ingin dapatkan. Jangan karena mohon maaf, saweran yang ingin kamu dapatkan, akhirnya melepaskan harga diri yang kamu miliki.